wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'lum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wal hatha 'ala tamasuki bi kitabillah wa sunnatir rasulih wad dilala ila al huda wad du'a ila al khair ibtigha'an li wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam ini mengumpulkan kita di satu tempat yang mulia, tempat yang mana kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat kelak nanti, bahwasanya kita adalah orang-orang hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa peduli dan menjadi daripada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Mungkin inilah salah satu daripada apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin menurunkan wabah yang sekarang ini lagi eksis, nama wabahnya Corona. Tak tahu kaget yang akan datang mungkin berubah menjadi Carlina. Mungkin, tak maaf yang ada nama Carlina ya. Yang sedang mengguncang dunia. Dimanapun umat manusia kayaknya sudah mulai ketakutan dengan corona. Sampai-sampai ketakutan dengan coronanya mengalahi ketakutan dengan malaikat Israel yang memang tukang nyabut nyawa. Tapi inilah mungkin jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala berkenaan dari hadis Nabi Muhammad SAW tersebut untuk warga Pemulutan. Satu anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, hadiah yang besar jikalau kita melihat dari hadis ini. Kalau Allah nak nurunkan wabah dari langit, penyakit wabah, itu Allah tak ada langsung nurunkan ya ikhwan. Ya ibu ya, Allah tak langsung nurunkan wabah. Allah jingok dulu di tempat tersebut, masjid atau rumah-rumah Allah makmur apa tidak. Kalau masjidnya makmur, di situ masjidnya penuh dengan kegiatan, solat berjamaah, kemudian dengan adanya tadi kita memang sengaja minta dibacakan Yasin. Kemudian dilanjutkan dengan pengajian. Ada 3 syarat. Allah nak menurunkan wabah, Allah jingok dulu syarat yang pertama. 1, jingoknya dulu masjid itu makmur apa tidak. Kalau masjidnya makmur, yang kedua Allah jingok orang-orang di tempat itu saling peduli tak? Saling sayang tak? Saling cinta tak? Saling perhatian tak? Syarat yang kedua ini terpenuhi, Allah jingok di syarat yang ketiga. Di tempat tersebut, di desa tersebut atau di kota tersebut masih ada tak yang galak bangun malam? Bangun malam di sini bu, ya, bukan artinya laki kita ngajak begawi, bukan. Jangan salah, kamu yang lanang juga macam itu. Bangun malam di sini bukan nak ngawi ke bini, bukan. Meskipun ngawi ke bini ibadah, ibadah. Menzina berdosa tidak? Berdosa. Bangun malam di sini masih ada tak wong yang galak tahajud di situ? Kalau ketiga syarat ini masih ada di desa tersebut, masih ada di tempat tersebut, maka Allah palingkan, Allah hilangkan, Allah balikkan itu wabah ke tempat yang lain. Tidak jadi Allah turunkan wabah penyakit ke desa atau ke tempat tersebut kalau 3 syarat ini terpenuhi. Mengko tiba-tiba ngapa nak wabah ini akhirnya jadi penyakit yang sangat menakutkan? Sebab apa? Masjid disepi ke? Obatnya masjid dimakmurkan, bukan disepi ke? Ya? Masjid itulah tempat yang bisa insya Allah kalau masyarakatnya terjun ke masjid, makmurkan masjid, itu Allah palingkan wabah itu. Karena masalah ini di luar kemampuan kita sebagai manusia. Berapa banyak
dokter yang memang ahli katanya dalam pengobatan, entak wabah corona ini gedebek mati. Ngapa dokter dewek tak baca? Karena kenapa? Ini sudah di luar kemampuan kita sebagai makhluk. Karena itu kita jangan pernah hidup ini berlepas diri dari Sang Kholik. Kalau kita berlepas diri dari Sang Kholik, hidup ini mumet. Tengoklah zaman sekarang ini. Salaman lagi ketakutan. Cah aja gitu. Lemaklah salaman. Betancu bila perlu bila. Salaman lagi ketakutan, karena ketakutan yang luar biasa. Sebab apa? Sebab umat manusia sekarang ini sombong. Seolah-olah mereka ini hidup mereka yang ngatur, tidak perlu ada yang ngatur. Manusia ini punya hati yang penuh dengan keegoisan. Karena itulah kebetulan membaca satu kitab ketemu dengan riwayat ini. Nah, ini dia ternyata obat corona. Negara kita nak bersih dari corona, siko memang operator kesehatan harus kita turutin dan taati. Tapi jangan lupa bahwasanya apapun yang terjadi dalam kehidupan ini itu atas kehendak Allah, dan apapun yang akan hilang semua atas kehendak Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan semua pelajaran, informasi-informasi yang bukan dari hawa nafsunya. Beda sama kita. Kalau kita ngomong pakai hawa nafsu, dipercantik omongan kita tadi, maka kalian kaum cewek yang masih ABG, anak-anak baru gendeng, anak baru gede, jangan pernah kalian itu terpengaruh dengan ucapan-ucapan manis laki-laki. Karena kenapa? Karena ucapan-ucapan ini mendipoles-poles karena tujuan yang ambil hati. Ya. Mangko kalau anak ceramah apa adonya be, mak inilah cowok kampung ceramah, cowok ustad kampung, mumpung be bukan dari kampung baru. Tahu kamu kampung baru? Tak tahu. Udahlah. Ya. Jadi apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, Bu, itu wahyu dari Allah, langsung dari Allah. Nah, tiga ini kalau seandainya kita hidupkan di desa kita, satu, masjidnya makmur, sholat berjamaah didirikan di masjid tersebut, subuh rami macam sholat Jumat. Zaman sekarang ini subuh paling sepi masjid. Antu lagi sungkan kadang-kadang masuk masjid saking sepinya. Apa? Kerim antu masuknya. Alangkah sepi masjid ini, takut. Sampai-sampai antu pas masuk masjid, antu macamnya kursi. Saking sepinya masjid tersebut. Jadi kalau kepengen desa kita terangkat dari yang namanya wabah corona, satu, makmurkan masjid. Dua, saling cinta. Jangan saling lagi kita bermusuh-musuhan umat Islam. Jangan lagi kita saling benci sesama umat Islam, jangan. Kalau mungkin kita punya kawan yang sekarang mungkin sifatnya tidak sesuai dengan keinginan kita, kita doakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya. Jangan jadi musuh, tak boleh. Saling cinta sesama umat Islam, kenal tak kenal saling cinta. Saling perhatian, saling sayang. Yang ketiga, bangun malam. Sepertiga malam. Boleh sholat tahajud 2 rakaat jadilah. Ini kaget kadang-kadang tahajudnya cak iyo subuhnya kesiangan, duha berkunut. Kawan kita nih, masya Allah, bolehlah semayangnya sekarang ini duha tak pernah tinggal. Cuman yang kita bingung nih, mana dalilnya duha maki kunut. Punya subuh kesiangan. Kita pikir, masya Allah, kawan kita nih luar biasa, semayangnya, duhanya, lancar rezekinya caknya. Ngapa? Karena salah satu ibadah yang mukakan rezeki itu adalah sholat duha. Oh, lancar, tak tahu kita tadi tebudi gitu, subuh kesiangan. Tuh 3 syarat kalau kepengen desa kita jauh dari yang namanya wabah corona. Dan yang kedua, informasi dari perjalanan Nabi Muhammad SAW ada pelajaran berharga.
Kenapa Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meramaikan masjid? Ini anugerah, Bu, Pak. Anugerah yang kadang kita tidak pernah syukuri anugerah ini. Pengajian pula tak lemak pula, tak pengajian, tak hadir, tak lemak. Sebenarnya ada satu pertanyaan, ibu-ibu harusnya bertanya, ya Allah, ngapalah malam ini kau mudahkan langkah kaki aku nih untuk menuju masjid, sholat isya berjamaah, baca yasin, terus dengar ceramah? Apa karena disebabkan ustadznya ganteng, ya Allah? Sehingga kami tadi itu galak ke masjid. Ibu-ibu kan malam ini kan dapat faedah sangat besar. Dapat ilmu agama, pelajaran. Yang kedua yang nyampe ke ustadznya belagak. Cobalah kurang apa ibu-ibu? Kalah diuban bae ini. Kalau bang sebelah kalah kamu yang muda-muda. Nah, yang kedua pernah kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW. Sekali hari Nabi Muhammad itu ziarah ke kuburan bersama para sahabat. Di Jingo di situ ada kuburan yang masih baru. Mungkin ini ceritanya sudah pernah anak sampaikan belum di sini? Hah? Belum. Kalau seandainya belum anak sampaikan. Kalau sudah pernah anak sampaikan lagi. Ngapo? Biar tidak habis modal lah. Biar tidak habis bahan. Ya. Nyai ke bahan buat kamu tuh begadang, malam-malam tidak setiduran kadang-kadang. Ya. Tekau lagi aduh. Jadi di zaman Nabi itu Nabi pernah ziarah kuburan, Bu. Dijinguk oleh Nabi ada kuburan yang masih baru. Nabi nanya sama sahabat, wahai sahabat, ini kuburan siapa ini? Kok kayaknya ini kuburan ini masih baru? Akhirnya sahabat ngomong jawab sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini kuburan Ummu Mahjan. Ummu Mahjan itu Bu betino, ibu-ibu. Jadi Nabi itu melihat ada kuburan baru. Itu kuburan ibu namanya Ummu Mahjan, namanya ibu-ibu perempuan. Akhirnya Nabi ngomong, kapan ini Ummu Mahjan meninggal? Sudah beberapa hari yang lalu ya Rasulullah. Ngapa kalian ini tidak mengabarkan aku kalau Ummu Mahjan meninggal? Ya Rasulullah, kami pada saat itu melihat satu situasi kondisi cuaca itu sangat panas. Yang kedua kami perhatikan juga memang engkau itu lagi sibuk. Kami tidak tega untuk menginformasikan kepada engkau ya Rasulullah untuk ngikut serta proses pemakaman Ummu Mahjan. Karena itu ya Rasulullah kami tidak ngabari. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Siapapun kalau ada yang meninggal kabarkan aku. Siapapun kalau ada yang meninggal kabarkan aku. Untuk apa? Biar aku bisa ikut mensolatinya. Mudah-mudahan solat yang aku lakukan terhadap jenazah tersebut bisa jadi syafaat buat jenazah tersebut di alam kuburnya. Nah ini jawaban dari Nabi, Bu, Pak. Satu, Nabi itu kalau seandainya ada jenazah minta diinformasi ke si anu meninggal. Biar ngapo? Biar pacak ngikut nyolatkan jenazah tersebut. Jangan cak kita nih kepengen kaget mati nama masuk surga, dapat syafaat Nabi, giliran ada jenazah dewe aja masjid, uang pada di luar galau. Ujung-ujung jenazah semayang dewe. Ngapa? Karena kita tidak paham. Jadi Nabi ini memberikan pelajaran buat kita. Kalau ada jenazah, jangan sungkan-sungkan ikut mensolatin. Ngapa? Kita sholatin jenazah dak galak, giliran kita mati minta sholatin. Inilah kadang-kadang dak akor. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat hadisnya yang lain yang mulia, anak pernah terbaca, barang siapa yang selalu menjaga sholat jenazah, ada jenazah dia ikut sholatin, ada jenazah dia ikut sholatin. Kelak begitu kaget dia mati, Allah utus para malaikat untuk ikut mensolati jenazah tersebut. Nah, jadi rugi gitu. Yang hadir mungkin nyemayangi kita wong limo. Tapi oleh karena kita semasa hidup selalu perhatian dengan sholat jenazah,
Begitu kita mati, Allah kirim malaikat untuk ikut mensolati jenazah kita. Doa malaikat makbul, jelas. Doa kita tanda tanya. Ya. Kadang-kadang kita ngadukan tahlil, yasinan, bagus. Cuman kadang-kadang kita juga yang hidup ini tidak pernah perhatian dengan hal-hal yang haram. Doa panjang-panjang, doa tersebut tak nyampe pula ke jenazah. Jenazah lah mengas-mengas juga situ. Payoi, kamu doa kamu ni madailah mandek tengah jalan untuk aku. Nabi ngajarkan kalau ada jenazah sholat. Jadi Pak, kalau seandainya ada jenazah di desa kita, dibawa ke masjid, jangan lagi ada yang di luar. Ikut sholatin. Satu ibroh pelajaran buat kita, kaget kita pun jadi macam ini. Nah, disemayangi. Jadi pelajaran, jadi nasihat buat kita. Satu. Yang kedua, fadilahnya itu tadi. Kelak kaget kalau kita meninggal, Allah kirim para malaikat untuk mensolati jenazah kita. Inilah yang kita harapkan. Ini kaget yang nyemayangi kita wong limo. Nyemayangi kita. Wong limo ni pula tak pernah galak semayang 5 waktu, cocok tak gawe? Yang nyolat ke jenazah kita wong limo. Kelimo-limonya ini sholatnya pun kadang-kadang bolong-bolong. Kita yang mengap-mengap juga nginggo-nginggo tuh, nak bangun salah, dak bangun mak mano, kalau kita metu dari nginggo-nginggo baca kong ayat kursi, kita teriak doa kamu dak nyampe babit kong pakai kursi, serba salah kita nih. Karena itu, jadi sholatlah. Jadi pelajaran yang pertama, kalau seandainya ada jenazah, jangan lagi ada yang keluar masjid, masuk, ikut sholatin, jadikan ibrah. Sekarang aku mensholatin jenazah saudaraku, mungkin besok ibu-ibu akan disolatkan oleh saudara ibu-ibu. Bu, oh ibu, bu, mana suara ibu-ibu nih? Bu, nak masuk surga dak? Nak masuk surga dak? Pengen masuk surga dak? Jawab yang kompak. Hai Habib. Ahlan wa sahlan, fadhil masuk jatuh ya. Masya Allah, kita kedatangan tamu dari Jawa malam ini, majelis barokanian. Luar biasa. Anak maki gamis, tamu maki jubah. Nyesel anak. Apa anak maki jubah juga. Alhamdulillah. Fadhil Habib. Kali. Bu, kita lanjut lagi bu. Mana suaranya ibu-ibu? Coba panggil sekali lagi bu. Aduh, masih bakti murub. Ibu kan pengen masuk surga dah? Betul. Coba jawab yang semangat, pengen masuk surga dah? Nian. Syaratnya sih kok, galak dah? Mati dulu. Mendak mati tak bakal masuk. Nak masuk dengan aku lagi mati dulu. Ini cekal nak masuk surga dak galak mati ai. Nyusah ke malaikat namanya kamu tuh. Coba jawab yang kompak ibu-ibu. Pengen masuk surga apa tidak? Jawabnya tak semangat. Kepengen, takut besok. Kepengen, takut besok laju. Tapi kita mati itu pasti bu. Karena kita cuma diminta sama Allah, disuruh siap. Dak budak, dak tua, dak pejabat, dak rakyat, dak ulama, dak umat, semuanya pasti mati. Nyamuk lagi mati. Nyamuk lagi mati. Mendak percaya juga lah di rumah kita tuh. Kalau kira-kira dak mati kena tepak, kena kita semprot nyamuk tuh. No, disemproti. Belum tentu nyamuk yang kita semprot tuh ngigit kita, belum tentu itu padahal. Karena kenapa? Tapi kenyataannya yang bernyawa pasti mati. Nah, kita ini pelajaran berharga. Berita gembiralah buat jamaah nih malam nih. Anak juga sempat kaget ini malam, masya Allah ibu-ibu semangat nian, rami nian malam nih. Tak tahu apa oleh karena dapat isu ustadznya belaga yang ceramah nih, tak tahu. Hari semangat nian, begitu nyampe nyingut, masya Allah, rami jamaahnya. Nah, ini berita gembira dari Nabi. Jadi satu yang pertama, nah, itu. Kemudian Nabi melanjutkan,
Akhirnya Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat gaib. Sholat gaib itu sholat jenazah yang jenazahnya tidak ada di hadapan kita. Mungkin jenazahnya di mana? Oleh karena Ummu Mahjan ini sudah dikubur, akhirnya Rasulullah SAW sholat di kuburan Ummu Mahjan. Ingat, sholat di kuburan Ummu Mahjan, bukan mensolati kuburan. Karena posisinya pada saat itu, bukan Nabi itu sholatnya menyembah kuburan, bukan. Jangan salah. Akhirnya sholat. Setelah Nabi Muhammad SAW sholat, Nabi Muhammad bertanya kepada Ummu Mahjan yang sudah dikubur, ya Ummu Mahjan, kaifa haluka, ma fa'alallahu biki. Ya Ummu Mahjan, bagaimana keadaanmu, apa yang dilakukan oleh Allah sekarang kepadamu? Sahabat diam. Ini Nabi ngajak ngomong kuburan. Nabi ngomong dewek pasti ada yang diajak ewang ngomong. Kita yang tak kejingoan, naman kita ngomong dewek ukurannya kilometer 12. Sakit berarti ngomong dewek. Mendak percaya cobalah kakek bapak kakek balik ke rumah ngoceh dewek di rumah. Cemaslah itu bini bapak pasti. Ngapo laki ku ni balik dari pengajian ngoceh dewek nih? Kalau menabi ngomong dewek pasti ada yang diajak ngomong. Men kita ngomong dewek pasti ada gangguan jiwa. Perlu dikirim gawak ke AM12. Dinjuk obat penenang. Akhirnya Nabi diam. Sahabat tak berani bertanya, sahabat pun diam. Setelah itu Nabi Muhammad SAW ngomong sama sahabat, wahai sahabatku, aku tadi bertanya kepada Ummu Mahjan yang sudah dikubur. Masya Allah. Nabi memang tidak bisa memberikan pendengaran kepada orang, tapi Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendengarkan apapun yang diizinkan oleh Allah. Itu. Makanya zaman sekarang banyak wong yang ndak galak skala saingan, banyak yang sekarang ini ngelamar jadi nabi pula. Di Indonesia negara kita ini hebat pula. Mulai ada nabi, mulai pula laku ada yang ngikutinya, bingung juga kita. Tukang pelatih badminton jadi nabi, ada pula umatnya meloi. Tukang cukur ngaku jadi nabi, ada pula yang meloi. Yang edan jadi nabi, ngaku Jibril, ada pula yang meloi. Lah coba soalnya yang ceramah sini ngaku jadi nabi, saya sedikit, kamu meloi ya nabulo. Karena kenapa? Karena melihat keistimewaan yang Allah berikan sama nabi. Akhirnya Rasulullah ngomong, aku dialog dengan Ummu Mahjan. Bahwasanya Ummu Mahjan pada saat ini sedang berada di taman surga. Ummu Mahjan melihat istana-istana surga yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kelak dia tempati di dalam surga, istana-istana dari surga. Subhanallah. Allah bangunkan, Allah berikan hadiah buat Ummu Mahjan istana-istana di dalam surga, Pak. Mahal bangun istana, bangun rumah lagi mengap gitu. Cobalah mendak cayo. Sangkin mahalnya harga rumah, kita ngadukan apa? Ngajukan kredit. Sangkin mahalnya, bawa-bawa nak bangun istana. Ini Ummu Mahjan dapat istana di surga. Kegerangan apa? Ummu Mahjan itu mendapatkan istana di surga. Semasa hidup Ummu Mahjan, betino ini, kita jangan kalah yang lanang, karena betino ini ada masa. Lanang ndak katik masa. Ummu Mahjan selama hidup di alam dunia, dia selalu menyempatkan dirinya untuk perhatian terhadap masjid. Kotor masjid dia bersih ke Pak. Masjid kotor dibersihkan. Dia cuma bisa melakukan itu untuk memakmurkan masjid. Bersih ke masjid, Bu. Bukan cak ibu-ibu. Ibu-ibu lebih dari Ummu Mahjan. Karena kenapa? Bukan memakmurkan masjid, tapi ibu-ibu mendapatkan ilmu agama. Setiap satu kalimat yang kita dengarkan dari sang guru yang ngajar, itu akan Allah ciptakan malaikat-malaikat yang beristighfar buat kita. Jadi mangko kalau seandainya kita dengar ceramah, hadir pengajian, kita ngobrol, rugi. Ngapa rugi? Karena setiap kalimat yang kita dengarkan dari si pengajar, itu Allah ciptakan malaikat-malaikat yang beristighfar buat kita sampai kelak hari kiamat.
buka kitab Tanqihul Qaul. Di situ Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi, keutamaan orang-orang yang majelis taklim. Mengko zaman sekarang ini majelis taklim ini jarang dirami ke wong, apalagi sekarang ini make HP. Majelis taklimnya make HP wong sekarang ini, muka YouTube, denger ceramah di YouTube. Ya. Tadinya rajin semayang 5 waktu, gara-gara denger ceramah di YouTube, ustadznya hebat, tak semayang lagi. Ngapo? Cukup berdetak be. Hah? Sebab berdetak. Ini zaman sekarang ini banyak wong yang belajar pakai YouTube. Habib Umar bin Hafid pernah ditanya, "Wahai Habib, kami ini sering mendengar ceramah antum di YouTube, buka YouTube. Apakah kami ini sudah termasuk yang namanya orang belajar langsung sama antum?" Kata Habib Umarnya, "Enggak. Syarat belajar itu talaki, bertemu, berhadapan macam ini. Itu syarat belajar." Jadi belajar itu bukan pakai HP. Mangko zaman sekarang nih banyak ustadz yang gulung tikar, gara-gara ustadz yang pakai HP yang laku. Apa? Banyak hilang proyek. Wong lebih memilih beli kuota daripada nunjuk ustadz yang ada langsung. Makanya kesian nasib ustadz sekarang ini. Ya, belum tua lah, banyak uban, banyak pikiran. Ngapa? Umat lah sudah lebih cenderung pakai ustadz YouTube daripada ustadz yang benar-benar nian. Jadi rugi. Kalau umum mahjan Bapak Ibu, Pak, itu dibangunkan istana oleh Allah di dalam surga. Ya. Belum kiamat, baru meninggal, tapi dia sudah mendapatkan satu tempat yang luar biasa, tempat yang begitu nikmat, yaitu di taman surga, Pak. Lantaran cuman apa? Umum mahjan peduli dengan masjid. Peduli dengan masjid. Maka kalau seandainya kita selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kita berupaya mengadakan kegiatan-kegiatan di masjid, ini termasuk orang yang memakmurkan masjid. Kalau umum mahjan di saat dia datang bulan, ibu-ibu datang bulan tuh, kan tidak boleh masuk masjid. Berarti kita kaum laki-laki ini harus lebih dari kaum perempuan, Pak. Karena kenapa? Karena kita tidak pernah datang bulan. Ya. Bulan tua itulah yang galak datang part kita nih. Gawaan buntu. Itulah. Kalau sudah mulai buntu, sungkan masuk masjid. Agak lapang dikit, masuk masjid. Kira masuk masjid rajinian, rupanya nak ngamboi baju koko baru. Pakai baju telok pelamo yang baru, rupanya nak nunjuk tadi itu, dah Nah itu, sewet baru. Cap gajah duduk yang dipakai. Yang kawan tadi tak galak kalah saingan pula, cap gajah tegak carinya. Ada yang gajah nguling. Ngapa? Rupanya berambuan itu baik. Jadi rugi. Jadi kalau umum mahjan seorang perempuan yang mendapatkan keistimewaan dari Allah karena dia memakmurkan masjid, dan ini disaksikan oleh para sahabat. Rasulullah berbicara ini. Rasulullah nyampaikan hadis ini disaksikan oleh para sahabat yang ikut berziarah bersama Rasulullah pada saat itu. Umum mahjan perempuan yang kalau datang bulan tidak mungkin datang ke masjid, masuk masjid. Kita kaum laki-laki harus lebih daripada umum mahjan. Jadi malu kita kaum laki-laki ini kalau seandainya kalau kita tidak punya kemampuan untuk memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang ketiga, ini kamu dapat 2 pelajaran dari anak. Mainlah cara ngajar. Hikmah, habis hikmah baru pelajarannya nian. Pelajaran kita dikit-dikit baik, jangan banyak-banyak ya. Kaget kalau banyak-banyak cepat puluh habis. Cepat pulak selesai majelis, sisip dikit anak dipakai wong lagi, habis berarti proyek anak. Hilang si kok jatah anak berarti kan enggak galak. Makanya ustaz-ustaz zaman ini harus pintar-pintar, ngajarnya dikit we. Jadi lama pertemuannya kan lumayan. Tak, untuk nambahi penghasilan. Tak. Anak penesan biar kamu ini sudah kemalaman kamu tuh. Jadi jangan sampai kamu kaget tegang gitu. Ya. Yang ketiga ada sebuah riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, kalau habis sholat jangan berlari dulu. Zaman hari alangkah sombong gitu, habis mayang, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berdepul menculat. Malaikat belum sempat jawab salamnya, waalaikumsalam, kata malaikat, lang ngilang kawan nih. Jigolah mendak caya. Apalagi menari Jumat. Yang ketawa tuh biasanya ngalami.
Ini kalau habis sembahyang jangan langsung berlari. Ini Bu, dapat lagi hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al malaikatu tusolli, malaikat itu bersolawat ala ahadikum, kepada seseorang di antara kalian, fi musallah, di tempat dia solat, alladzi yusolli fih, yang mana di situ dia solat. Jadi kalau seandainya solatnya di sini, habis solat jangan kabur dulu. Karena kenapa? Habis solat duduk dulu, karena malaikat bersolawat kepada orang yang habis solat tak langsung berlari. Karena selagi wong itu duduk di tempat dia solat, kemudian dia berzikir, itu malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma sholli alaih. Bayangkan tuh, kalau kita kan selama ini kan tahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salawat kepada Nabi Muhammad. Ada keistimewaan wong yang kalau habis sholat tak langsung gancang berlari. Ada keistimewaannya. Apa istimewanya? Malaikat bersolawat buat wong ini. Masya Allah, luar biasa. Malaikat lagi seneng solawat sama dia. Apalagi wong rumah kita. Mendak percaya, cobalah pas lagi gawaan kita dapat gaji, marah tuh lah bini gitu, seneng sama kita. Ya. Malaikat seneng sama dia. Karena kenapa? Karena habis sholat, malaikat tuh akan selalu bersolawat kepada orang yang dia duduk di tempat dia sholat. Di mana dia sholat di situ, dia duduk dulu, tidak langsung berlari. Malaikat mengucapkan Allahumma sholli alaih, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada orang ini. Ya Allah, ampunkan dosa orang ini. Ya Allah, sayangi orang ini. Belum mati sudah banyak dapat doa dari malaikat. Belum mati, sudah mati, insya Allah masih banyak. Lemaknya kita tuh kalau dapat doa dari malaikat, Pak, lemaknya apa? Men kita mati, masih malaikat tuh doa ke kita. Men kawan, tetangga, wong rumah itu, cobalah mendak cayo, matilah dulu dak cayo. 3 hari palingan doa ke kita, habis 3 hari lah sudah 3 hari laman pula, jadilah doa ke terus. Lupa dan doa ke kita lagi. Cuman malaikat akan selalu mendoakan kita sampai hari kiamat. Oh, subhanallah, ini beruntung. Jadi kalau habis sholat, Bu, jangan nak bersiget. Ini habis sholat langsung ngaca-ngaca, tak tahu nak ngapo. Kami ini ada janji Ustaz. Janji ke mana? Ke PTC tu nah. Woi, hebat ke PTC. Ngapoi? Tak ada, cuma nembang selfie be. Belanja apa? Tak ada belanja gino. Habis sembahyang menculat ke PTC. Nah, jadi kita kalau seandainya habis sholat jangan langsung dulu berangkat. Duduklah dulu mantep-mantep. Malaikat itu bersolawat kepada kita, yaitu apa solawat malaikat? Beristighfar. Salawat malaikat itu istighfar buat kita sampai hari kiamat, ya. Berzikir dulu, habisnya berdoa, habisnya selesai baru kita berangkatlah. Jadi malam ini kita dapat informasi pelajaran yang berharga, mulai daripada wabah, bagaimana cara menangani wabah. Jangan pernah kita melepaskan diri dari Allah karena kita tidak punya kemampuan. Yang kedua tentang umum mahjan. Umum mahjan peduli dengan masjid, mati dibangunkan istana oleh Allah. Yang ketiga, jangan kita tadi habis sholat langsung bersiket berangkat. Tak tahu kalau seandainya nak buang angin, ngacak-ngacak berangkat nak buang angin, daripada kaget kebuang di situlah kan tak lemak. Nah, itu bagus juga. Kaget kamu jangan salah anggapan. Kaget salah anggapan. Ya Allah, kata Ustadz tadi itu kalau habis semayang jangan berangkat dulu. Cuman perut ini sudah tak kuat lagi. Berdebut masuk mic. Sop-sop yang di sebelah ngomong, "Oi, kamu nih kata antan nian. Acu-acu nian. Apalah nyusu?" Ngapo? Payo menkentut tuh, jangan di depan sini. Metu. Oh, tidak do, aku terkenangan omongan Ustadz tuh. Jadi kita jangan bergerak dulu. Jadi ya biarlah aku kentut lah di sini. Nah ini kadang-kadang salah anggapan tadi itu. Men kio-kio nak buang angin, tak kuat lagi. Ya sudah, metu dulu. Jangan nak buang angin nak depan wong nian.
Kadang-kadang kesian, kaki imam sudah tua, napas lah mengas, kenta angin kita puluk punah dia. Nah ini, masyaallah hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki daripada pelajaran kita sebagaimana biasa sebulan sekali kita baca kitab Miftah yang berkaitan tentang hukum pernikahan. Tentang hukum pernikahan ini wajib tahu setiap umat Islam. Idak lanang dak betino, wajib tahu. Karena kenapa? Kalau seandainya laki kita dak ngerti, dak tahu tentang hukum-hukum nikah, ibu si istri ngerti, maka si istri bisa ngerim ucapan suaminya yang di saat lagi marah. Mungkin di saat suaminya lagi marah keluarlah ucap-ucap kata-kata yang akhirnya perkataan tersebut menciptakan perceraian, menciptakan talak. Wong talak itu tidak boleh berhubungan badan. Nah kita ini kadang-kadang payah. Oi kamu tuh talak, tidak boleh hubungan badan. Talak kelah. Ini kadang-kadang jadi masalahnya. Talak kelah, tidak boleh sudah. Apa lagi kepengen ini? Aku cuma punya bini. Itu. Jadi kaum perempuan pun harus tahu tentang hukum nikah. Sebab kalau tidak tahu, mungkin di saat suaminya mengeluarkan kata-kata yang bisa menyebabkan terjadi talak, siapa yang nak nasihatkan suami? Maka yang lebih kuat lagi juga kita kaum laki-laki harus tahu, jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa merusak hubungan rumah tangga kita. Karena permasalahannya macam ini. Kalau seandainya seseorang itu jatuh talak, tapi dia belum rujuk karena dia tidak faham, dia berhubungan badan, disebabkan dia tidak rujuk-rujuk, bebalah hari ini, ribut hari ini sama bini, besok sudah akor lagi. Pada saat ribut itu, saat selisih pendapat itu, keluar kata-kata yang menyebabkan dia tadi cerai, talak. Dalam jangka masa iddah si istrinya tadi itu dia belum mengucapkan talak, maka bubar tuh pernikahan. Tidak bisa lagi berhubungan badan. Belum mengucapkan rujuk pun tidak bisa berhubungan badan. Inilah bedanya ajaran Islam mengatur bagaimana tatanan hidup umat manusia supaya rapi. Kalau seandainya kita kaum suami belajar ilmu agama sehingga kita menjaga perkataan ucapan-ucapan kita jangan sampai keluar dari ucapan itu yang menyebabkan perceraian, artinya si suami tersebut berakhlak, memiliki budi pekerti yang baik. Karena kenapa? Dia jago keluar kalimat-kalimat yang bisa menyebabkan perceraian. Jangankan kalimat yang bisa menyebabkan perceraian, kalimat yang menyakitkan hati istri pun dia tidak mau. Karena itulah pentingnya kita belajar. Belajar ini pun tidak perlu harus jadi hebat, tidak perlu. Ilmu agama yang wajib dipelajari itu, Pak Bu, adalah ilmu agama yang berkaitan dengan keadaan kita sekarang ini. Kita